Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita dapat beriktikaf menjelang syuruk untuk membaca Al-Quran, dan pada pagi ini sampai kepada ayat atau membaca ayat yang ke-22 surat Al-Kahfi. Surat 22 ayat 22 surat Al-Kahfi. Sebelumnya kita bersalawat kepada Rasulullah. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa in yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mereka akan berkata maksudnya tiga orang. Yang keempatnya adalah anjing mereka. Dan mereka berkata pula 5. Yang keenamnya dari mereka adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib, menduga atau menerka dengan yang gaib. Wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum, dan mereka berkata 7, dan yang ke-8 mereka adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah hai Muhammad, Tuhanku yang lebih tahu dengan jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tiada yang mengetahui mereka itu, jumlah mereka itu kecuali sedikit. Fala tumari fihim, maka janganlah engkau berbantah atau berdebat tentang mereka. Illa mira'an zahiran, kecuali dengan perdebatan yang sudah nyata atau nampak. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah engkau meminta atau menanyakan tentang mereka, maksudnya dari ahli kitab itu seorang pun. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan janganlah engkau mengatakan bagi sesuatu bahwa aku akan berbuat demikian itu besok, kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Wa qul asa yahdiyani rabbi, katakanlah hai Muhammad, mudah-mudahan atau semoga Tuhanku menunjuki aku kepada kebenaran yang lebih dekat daripada ini.
Ya, ini sambungan dari kisah Ashabul Kahfi yang diingatkan oleh Allah SWT tentang jumlah mereka. Ya, diriwayatkan bahwa kemudian hari ada keraguan tentang jumlah mereka. Ya, dan juga ada perdebatan di antara mereka karena saling mengklaim antar aliran dari mereka. Jadi klaim-mengklaim itu sudah ada juga di zaman ini. Kata satu pihak, orang-orang Yakobian atau Ya'aqibah mengatakan itu mereka itu Ashabul Kahfi itu beraliran Ya'aqibah, orang-orang Kristen yang beraliran Ya'aqibah, dan mereka jumlahnya 3, 4 dengan anjingnya. Ya. Kemudian orang-orang Nestorian atau Nasatirah mengatakan mereka itu orang-orang Nasatirah. Ya. Jumlah mereka 5, 6 dengan anjing mereka. Nah, begitulah apa dugaan mereka yang mereka sebenarnya tidak yakin. Ya, karena cerita-cerita yang mereka dapatkan dari masing-masing ya berbeda. Ya, walaupun skenarionya sama, tapi tokohnya berbeda gitu jumlah. Jadi itu yang diperdebatkan oleh mereka. Jadi di ketika itu di Arab itu di masa Nabi, orang-orang Kristen itu ada 2 aliran di situ. Beda dengan aliran Roma atau Katolik. Ya, aliran yang ortodok itu ada disebut Ya'aqibah ya atau Ya'qubiyah kalau ya, yang mengatakan Nabi Isa itu ya, turun ke bumi ini, ya Allah turun ke bumi ini itu menjelma jadi Isa alaihissalam. Ya. Sedangkan Nestorian sebaliknya, Nabi Isa yang manusia itu menjadi Tuhan dia, ya, menyatu dengan Allah. Nah, itulah kira-kira aliran mereka. Jadi tidak disebut sebagai anak Tuhan. Kalau yang gereja Katolik itu sudah diputuskan lagi dari awal abad keempat, tahun 325, dan di Konsili Nisia itu di daerah Turki sekarang, gerejanya masih ada tapi sudah masuk Islam dia, jadi masjid. Tempat orang itu uskup-uskupnya berkumpul memutuskan karena ada perdebatan tentang status Nabi Isa, maka ditetapkanlah pada konsili itu apa yang kita percaya. Maka ditetapkanlah 3 unsur Tuhan, yaitu Allah Bapa, ya Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Putra, dan Roh Kudus. Nah, baru itu dimulai kepercayaan seperti itu. Diputuskan di Konsili Nisia tahun 325 ya oleh para uskup, baik yang dari timur maupun dari yang barat. Nah, itu yang menjadi Katolik. Nah, sedangkan yang ortodoks yang ada di Arab itu, yaitu di Arab Utara, termasuk di Palestina, tempat Nabi Isa lahir, itu ya ada kelompok-kelompok yang juga sampai bermukim di Jazirah Arab itu, di Madinah terutama bersama orang-orang Yahudi itu alirannya termasuk kaum Aus dan Khazraj yang sebelumnya beragama Kristen.
Jadi mereka itu yang kepercayaan mereka yang tidak berdasar. Wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum, dan mereka berkata 7. Nah ini yang jumhur lagi itu, yang kebanyakan itu jumlah itu dikatakan itu 7 orang dan 8 dengan anjingnya, dan itu namanya diriwayatkan juga berdasarkan ya konon dari prasasti yang ditinggalkan itu. Jadi kan ada prasasti dari perunggu yang menulis nama-nama itu 7 dan 1 nama anjingnya. Ya. Nah inilah yang ditahqiqkan oleh para sahabat Nabi, terutama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu jumlah mereka itu adalah 7 Ashabul Kahfi itu dengan nama-namanya, dan yang ke-8-nya anjing mereka. Dan ini isyarat juga, qul, katakanlah hai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanmu lah yang mengetahui, lebih tahu dengan jumlah mereka itu. Ma ya'lamuhum illa qalil, dan hanya sedikit yang mengetahui mereka itu. Kata Ibnu Abbas, ana minal qalil, saya termasuk di antara yang sedikit. Yaitu katanya mereka itu adalah 7 orang. Oleh sebab itu jangan berdebat lagi. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan berdebat lagi tentang mereka kecuali perdebatan yang sudah nyata, yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jumlah mereka itu adalah 7, 8 dengan anjingnya. Dan itu juga di kalangan Kristen juga umumnya itu juga menganggap atau percaya bahwa mereka itu jumlahnya 7, sehingga istilah mereka itu bukan Ashabul Kahfi, tapi apa namanya, seven sleeper, 7 orang yang tidur ya di dalam gua. Itu sebutan mereka terhadap Ashabul Kahfi. Nah, jangan berdebat lagi, dan jangan minta bertanya lagi tentang Ashabul Kahfi itu dari Ahlul Kitab. Percayalah kepada yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan pertanyaan mereka itu, orang-orang kafir musyrik yang diminta oleh atau disarankan oleh orang-orang Ahlul Kitab itu untuk menanyakan 3 hal. Pertama tentang Zulkarnain, kedua Ashabul Kahfi ini, yang ketiga tentang ruh. Rasulullah langsung menjawab, aku jawab besok, tanpa menyebut insya Allah. Nah, ini ditegur oleh Allah Rasulullah SAW itu. Ya. Ini wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah engkau mengatakan bagi sesuatu bahwa aku akan melakukan atau mengerjakan hal itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali bahwa Allah menghendakinya. Artinya katakanlah insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, jadi kalau kita berencana di masa depan atau sesuatu yang belum kita lakukan, maka ucapkanlah insya Allah. Ya. Karena kita tidak tahu apakah kita
akan jadi melakukannya atau tidak, kita tidak tahu. Karena itu di masa depan, maka mengatakan insya Allah itu penting, ya, supaya kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhan engkau apabila engkau lupa. Ya, ada yang menafsirkan ketika kamu marah. Ya memang kalau kita marah kan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sedang emosi, itu lupa semuanya itu. Maka ingat Allah Ta'ala ketika itu, akan redamlah marahnya. Kemudian ada juga yang menafsirkan yaitu ya salat, karena aqimis salata li zikri, dirikanlah salat itu karena ingat padaku. Jadi kira-kira kita sudah lalai atau lupa dengan Allah, kita dirikan salat seperti itu. Ya, manapun penafsirannya, ini tentang mengingat Allah, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Umum saja, apakah itu di perintah salat, ya, untuk mengingatkan kita kepada Allah, ataupun ketika kita marah, atau dalam keadaan apapun, ya. Dan katakanlah, kalau ada juga orang yang bertanya-tanya atau apa-apa atau keraguan, asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, ya, semoga atau mudah-mudahan Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku kepada kebenaran atau pelajaran yang lebih dekat dari ini. Artinya dari segala yang diperdebatkan, segala yang diminta oleh orang-orang, mudah-mudahan Allah itu akan menunjuki kepada yang lebih benar, ya. Jadi itulah pelajaran bahwa pertanyaan, perdebatan, masalah, kita minta kepada Allah SWT hidayah agar kita memberikan penyelesaian yang lebih benar, ya. Nah, itu perintah dari Allah SWT atau tuntunan dari Allah SWT kepada Rasulullah. Wa qul, dan katakanlah, itu tuntunan, ya. Asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi kalau kita ingin menjawab, ya, atau ingin memutuskan suatu perkara, mintalah hidayah kepada Allah, supaya keputusan kita, jawaban kita itu lebih dekat kepada yang benar, ya. Ini pelajaran penting bagi kita. Oleh sebab itu, karena ilmu hakikatnya adalah milik Allah, Allah yang Maha Tahu, dan katakan juga wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ya, jawaban kita itu mudah-mudahan lebih dekat kepada kebenaran atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam ayat ini yang luar biasa. Anjing beberapa kali disebut itu, ya. Itu hewan yang termasuk disebut dalam Al-Quran, kalbuhum, ya. Itu pelajaran juga bagi kita, karena anjing itu walaupun dia suka menjilat tuannya, tapi dia patuh gitu. Dia dalam ini dia menjaga gua itu, Ashabul Kahfi itu duduk di situ dan ditidurkan oleh Allah SWT di situ. Itulah hewan. Kalau ada pertanyaan minggu lalu itu apakah dia masuk surga, ya,
Melalui hadis-hadis Nabi, hewan itu walaupun banyak manfaatnya, kuda juga di banyak jasanya kepada manusia. Sebelum ada kenderaan, kuda itulah kenderaan. Sapi juga, kerbau untuk menarik, bukan hanya dimakan dagingnya, tapi untuk bekerja juga. Onta juga, angkutan itu banyak jasanya. Tapi semuanya itu, menurut hadis yang diriwayatkan oleh para rawi, di antara yang Imam At-Tabarani mengatakan, nanti hewan itu dihidupkan semua. Ya. Yang berjasa dan yang tidak berjasa, termasuk anjing ini. Kemudian Allah katakan, mutu wa kunu turaba. Ya. Matilah kamu sekalian dan jadilah kamu tanah. Maka matilah semua hewan itu dan menjadi tanah kembali. Jadi tidak masuk surga dia. Oleh sebab itu habis dia. Iri orang-orang yang kafir ini. Ya. Kok enggak kita juga diperlakukan sama seperti hewan-hewan itu? Nah, ketika itu mereka manusia-manusia ini ingin diperlakukan seperti hewan. Ya laitani kuntu turaba. Wahai kiranya aku menjadi tanah, sama seperti hewan-hewan yang dijadikan oleh Allah, dia menjadi tanah kembali. Ya, itu penyesalan daripada orang-orang kafir nanti di akhirat. Tapi di surga itu ada juga hewan, disediakan oleh Allah SWT hewan-hewan. Bukan berarti tidak ada hewan di surga, namanya hewan surga. Disediakan walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan di surga itu nanti kita mau makan apa? Ya, daging burung ada. Kalau tidak ada burungnya, kan ya. Ada walahmin mimma yashtahun, dan daging apa saja yang mereka inginkan. Nah, maksudnya daging hewan. Berarti ada hewannya di dalam surga. Ya kan? Itu ayat-ayat yang diinformasikan oleh Allah kepada kita. Nanti di akhirat, di surga itu juga kita bisa makan daging burung apa yang kita inginkan. Nah, jadi tidak payah-payah lagi. Nak burung kuaran ada di situ. Nah, burung puyuh ya ada di situ. Burung dara ada di situ. Nah, apa saja yang kita inginkan. Tentu burung itu hewan kan. Berarti ada hewan di surga itu. Ataupun setidaknya hewan-hewan yang apa namanya, yang diperlukan oleh penduduk surga itu nanti diciptakan oleh Allah sebagai hewan-hewan surga. Nah, itulah informasi-informasi yang dimuatkan di dalam ayat-ayat ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang, persilakan kalau ada yang ingin